Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal jannati ashabal qaryati ija'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fazasna bithalisi faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzal rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam yantahu qalu inna tatayyarna bikum la illam yantahu lanarjumannakum wa lamassannakum adzabun alim. Qala ta'ala inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya aku, kata Allah. Inna sesungguhnya aku nuhyi, nahnu utawi aku. Inna nahnu taukid ya. Inna nahnu sesungguhnya aku, nahnu utawi aku nuhyi itu menghidupkan supaya aku al-mauta ing orang-orang mati lil ba'ti untuk dibangkitkan. Wa naktubu dan menulis supaya aku fil lauhil mahfud di dalam lauhil mahfud ma ing sesuatu qaddamu yang telah melakukan sapa mereka fi hayatihim di dalam kehidupan mereka min khairin wa syarrin, min khairin dari kebaikan wa syarrin dan kejahatan liujazu supaya dibalas sapa mereka alai atas ma qaddamu wa atharahum dan aku menulis athar bekas mereka mastanna bihi ba'dahum, mastanna atau mastunna bih, mastunna apa-apa yang diikuti bihi dengannya ma ba'dahum setelah mereka wa kullu syai'in dan setiap sesuatu nasabahu bifi'lin yufasirhu ahsayna wa kullu syai'in wa ahsayna kullu syai'in wa ahsayna wa kullu syai'in dan ing segala sesuatu ahsaynahu menghitung sapa aku hu ing ma ayat dabatnahu mencatat sapa aku hu ing ma fi imami mubin di dalam kitab Allahul Mahfud kitabin ini kitab bayna huwa bayyana yang bayyinin ya fi kitabin bayyinin dalam kitab yang jelas huwa itu kitab Allahul Mahfud itu Lauhul Mahfud. Satu ayat saja dulu ya. Satu ayat saja. Ayat ke-11 ya. Ke-12 Ustaz Yasin. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan dampak daripada apa-apa yang diperbuat oleh manusia selama ia di muka bumi. Ya. Ini ayat berikut soalnya cerita ya. Ayat berikutnya cerita tentang Ashabul Yasin. Ya. Ada istilah Ashabul Yasin. 3 orang nanti ceritanya insyaallah ayat berikutnya. Tapi ayat ini yang paling penting bagi kita adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nahnu nuhyil mauta. Aku mampu bisa
untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati untuk dibangkitkan dari kiamat. Namanya yaumul bi'tsah, hari kebangkitan. Al-kiamat, kiamat artinya kebangkitan. Ya, yaitu ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil itu punya sangkakala dua tiupan. Tiupan yang pertama, semua makhluk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayat untuk tiupan yang pertama. Ya, sangkakala yang pertama. Mati semua manusia. Dan ketika mati, ruh ini kan nggak fana. Jasad kita fana. Ya, bersatu dengan bumi seperti bubur katanya. Hancur lebur. Seperti bubur, nggak ada kehidupan sama sekali. Nah, tapi roh manusia dan roh semua makhluk itu berada di sangkakala malaikat Israfil. Dikumpulkan tuh. Ya. Kumpul semua di situ. Roh semua di situ. Roh orang baik, orang jahat, semua ada di situ semua. Sejak Nabi Adam sampai akhir kiamat. Ya. Dalam jangka waktu 40 tahun, bumi langit ini tanpa ada kehidupan. Dibiarkan oleh Subhanahu wa taala mati semua, bersih semua. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali malaikat Israfil dan menyuruh untuk meniup yang kedua, yaitu tiupan yang kedua disebut yaumul qiyamah atau yaumul bi'tsah. Meniupkan roh yang ada di sangkakala, tiupkan semua. Maka menyebar itu roh ke semua jasad yang ada di bumi. Ya. Yang waktu itu sudah campur jadi seperti bubur. Maka masing-masing meletek tuh, tek tek seperti cambah yang baru keluar dari tanah. Ya. Masing-masing orang ketemu jasadnya, ruhnya. Maka itu posisinya seperti kita bangun tidur. Ya. Itu makna inna nahnu nuhyil mauta. Dibangkitkan untuk kebangkitan yang kedua, kemudian digiring semua manusia kepada mahsyar, di alam mahsyar. Kala kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku tulis apa-apa yang telah mereka berbuat selama hidup di muka bumi, ya, min khairin wa syarrin liujazu alaiha. Ya. Baik itu bentuk kebaikan atau kejahatan, semuanya akan dibalas. An-nasu maziyuna bi'amalihim. Manusia itu akan dibalas dengan amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau jahat ya dibalas jahat. An-nasu maziyuna bi'amalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum min khairin wa syarrin liyujazu alaihi." Wa atharahum. Dan juga Allah menulis, mencatat bekas peninggalan mereka. Nah, ini penting buat kalian semua ya. Ya. Kita sudah mesti selesai sudah. Amal yang kita berbuat selama hidup akan Allah tuntut. Allah akan balas sesuai dengan yang kita perbuat. Begitu juga Allah akan mencatat athar. Athar itu bekas perbuatan kita. Ya, bekas perbuatan kita yang diikuti oleh orang-orang setelah kita. Nah, yang dipakai oleh orang-orang setelah kita. Athar namanya. Maka beruntung orang yang punya perbuatan baik, meninggalkan kebaikan, setelah dia mati, kebaikan itu berjalan. Ya, paling kecil contoh orang bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, bangun ribat, bangun majelis, bangun musola, bangun tempat-tempat kebaikan. Setelah dia mati, tempat itu dipakai sama orang, diteruskan perjuangannya. Maka selama tempat itu dipakai, terus itu pahalanya mengalir. Ya, mengalir pahalanya. Jadi orang yang mentaksis kebaikan,
ketika dia mati, asarnya itu tetap akan dilanjutkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya buat orang yang menciptakan hal tersebut. Maka beruntung orang seperti Rasulullah ya, kayak para Rasulullah, para ulama yang dalam taksis agama ini diikuti oleh seluruh dunia, luar biasa ya. Makanya kalau kita berpikir hidup ini, apa yang kita tinggalkan setelah kita mati, yang kalau kita mati ninggalin apa nih? Harus punya kenangan kita dalam hidup ini. Oh, saya tidak bisa mengajar, tidak bisa bikin pesantren. Saya pengen bikin musola, supaya nanti kalau saya mati nanti pahalanya mengalir. Beli tanah bikin musola. Oh, saya nggak bikin musola, nggak kuat. Bikin jalan aja lah, bikin gorong-gorong aja nih. Orang kalau mau ke rumah dia tuh jeblok terus misalnya, beli gorong-gorong misalnya 10 biji, dipasang di situ, dipakai tuh ya, kita mati masih dipakai tuh tempat, pahala buat kita ya, pahala buat kita apa saja bentuknya ya. Wa atharahum, ya tentu kalau seorang ustadz, seorang kiai, dia berpikir ya punya pesantren, dia mati, pondok tersebut diteruskan oleh anak-anaknya atau siapa saja, maka pahala mengalir buat dia semua ya. Jadi berpikirlah sekarang bagaimana kalian bercita-cita semampunya apa ya, meninggalkan kebaikan setelah kalian mati. Itu penting ya, penting ya. Yang kita mati aja sudah selesai lah, enggak, harus ada athar, wa atharohum, dan bekas peninggalan mereka, mastun nabih ba'dahum, apa-apa yang dilakukan, dikerjakan ba'lum setelah mereka mati ya. Ya, bisa jadi bentuknya itu pemikiran kita dilakukan, ilmu, pemikiran, pendapat bermanfaat setelah kita mati, atau fisik misalnya bangunan yang bermanfaat. Itu harus punya kenangan dalam hidup ini, supaya kalau kita mati pahalanya mengalir kepada kuburan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita lah. Kita mampunya apa, bisanya apa ya, bisanya apa, mampunya apa. Nah, itu yang akan memberikan cahaya kepada kuburan yang kita ada di dalamnya. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin, dan setiap sesuatu ahsainahu, aku kumpulkan, aku catat, fi imamim mubin, di dalam lauhil mahfud ya. Lauhil mahfud adalah catatan amal, catatan semua makhluk ada di situ semua ya. Tidak satu pun satu kejadian di bumi ini kecuali ada catatannya. Bahkan wa ma min waraqatin ya, tidak satu pun dari daun yang ada di muka bumi jatuh kecuali semua sudah dicatat dalam lauhil mahfuz ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir dari sekarang bagaimana ente hidup punya keinginan untuk meninggalkan athar. Selain amal perbaik yang ente perbuat, juga bisa meninggalkan athar, bekas yang bermanfaat, yang akan dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang yang setelah kita mati ya. Allah barik fikum insyaallah. Jadi hidup jangan mikirkan kita aja, jangan diri sendiri aja ya. Nah, problem manusia problem apa sih ya? Selama kita masih hidup pasti punya problem ya. Pasti punya problem. Jangan sampai problem kita itu menghalang kita untuk berbuat baik ya. Jangan sampai problem kita itu untuk menghalangi kita untuk membuat asar. Namanya hidup problem. Orang kaya problemnya ekonomi, pejabat problemnya pecat sana pecat sini ya. Seorang santri problem juga, ustadz problem juga, semua problem semua. Tetapi dengan apapun bentuk problem itu, jangan sampai menghalang kita untuk menciptakan asar yang akan dimanfaatkan setelah kita mati. Bentuknya ya semampunya, ente apa mampunya. Nah,
semampunya bisa. Wah, kada wallahu alam ya.